Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin kami dari kelompok Mass Detection akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu untuk memenuhi UAS mata kuliah kecerdasan buatan, di mana dosen pengampu yaitu Bapak Hendy Santosa, STMT PhD. Adapun makalah dan presentasi ini disusun oleh Muhammad Ilham Febrianto dengan NPM G1D 021018, Muhammad Tri Saputra dengan NPM G1D 021042, dan Muhammad Rifki Nurdani dengan NPM G1D 021056. Baiklah, adapun yang pertama yaitu pendahuluan. Dimana yang pendahuluan ini kami menarik dari pandemi COVID-19 yang melanda dunia yang telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi. Salah satu langkah pencegahan yang direkomendasi oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan pemerintah di berbagai negara adalah dengan menggunakan masker sebagai alat pelindung dari berbagai penyebar virus ataupun droplet. Yang kedua yaitu penerapan penggunaan masker di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan ataupun masih banyaknya kendala. Banyak individu yang tidak konsisten dalam penggunaan masker ataupun bahkan tidak memakainya sama sekali. Kondisi ini meningkatkan risiko penularan penyakit yang amat besar, terutama di tempat-tempat yang memiliki tingkat interaksi yang tinggi seperti pusat perbelanjaan, sekolah, kantor, dan transportasi umum. Untuk itu adalah adanya teknologi terbaru, yaitu teknologi kecerdasan buatan atau bisa disebut AI dan computer vision, yang mana telah berkembang sangat pesat dan menawarkan solusi dalam bentuk sistem pendeteksi dalam bentuk sistem, di mana sistem kali ini yaitu salah satunya dibuat untuk mendeteksi masker otomatis atau mass detection. Sistem ini memanfaatkan algoritma pengenalan wajah yang dipadukan dengan model deep learning untuk mendeteksi keberadaan masker pada wajah seseorang secara real time. Dengan adanya sistem ini, instansi ataupun tempat umum dapat meningkatkan pengawasan dan memastikan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Pengembangan sistem pendeteksi masker memiliki berbagai manfaat. Di antaranya yang pertama yaitu mengurangi risiko dari penyebaran virus dan penyakit, dan yang kedua itu efisiensi dalam pengawasan. Adapun rumusan masalah dari topik pembahasan kami kali ini, kami mengangkat yang pertama yaitu bagaimana keakuratan dari mass detection, yang kedua bagaimana cara kerja dari mass detection, dan yang ketiga di manakah penerapan dari mass detection. Adapun tujuan dari mass detection ini ialah yang pertama menganalisis keakuratan mass detection, yang kedua menganalisis cara kerja dari mass detection, dan yang ketiga penerapan mass detection. Selanjutnya itu bab 2 tinjauan pustaka, di mana 2.1 kali ini kami mengambil yang pertama itu deep learning. Deep learning merupakan salah satu sub bidang pembelajaran mesin yang menggunakan jaringan saraf tiruan untuk memecahkan masalah yang ditimbulkan oleh kumpulan data besar. Sub bidang pembelajaran mesin ini juga dikenal sebagai supervised learning atau pendekatan deep learning yang membuat supervised learning memiliki arsitektur yang sangat efektif. Dengan menambahkan lapisan tambahan ke model pembelajaran semacam ini dapat lebih akurat, yang dapat mencerminkan data yang sudah dilabeli. Di bidang machine learning ada strategi yang mencakup ekstraksi fitur dari data penelitian, pelatihan, dan algoritma pembelajaran yang khusus lainnya. Yang kedua itu ada deteksi objek. Deteksi objek ini menggunakan CNN untuk mendeteksi berbagai macam objek yang terdapat pada gambar digital seperti mobil, manusia, ataupun binatang. Tujuan dari object detection ataupun deteksi objek ini adalah untuk mengembangkan model dan teknik komputasi yang menyediakan informasi sederhana seperti objek apa dan di mana lokasinya. Dari sudut pandang penggunanya, objek detection dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu general object detection dan detection aplikasi. Yang selanjutnya itu ada TensorFlow. TensorFlow merupakan salah satu pustaka open source yang dibuat oleh Google untuk melakukan pekerjaan seputar deep learning. TensorFlow menggunakan grafik aliran data komputasi untuk mempresentasikan arsitektur jaringan saraf tiruan yang rumit. Perlahan-lahan, TensorFlow menjadi library yang sangat sering digunakan untuk penelitian seputar deep learning dan implementasi pada proyek tertentu, serta digunakan untuk proyek yang membutuhkan implementasi di cloud.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai artificial intelligence. Jadi, definisi kecerdasan buatan di dalam bukunya Russell dan Norvig dengan judul Artificial Intelligence, A Modern Approach dikelompokkan menjadi 4 kategori. 4 kategori itu adalah berpikir seperti manusia, berpikir secara rasional, bertindak seperti manusia, dan bertindak secara rasional. Sebenarnya 4 kategori definisi kecerdasan buatan tersebut merupakan turunan dari 8 definisi para ahli. Sebelumnya yang ditunjukkan definisi kecerdasan buatan adalah mesin atau komputer yang mencoba meniru seperti manusia, di mana dapat berpikir dan bertindak seperti manusia dan secara rasional. Selanjutnya yaitu Python. Jadi Python ini merupakan bahasa pemrograman dikembangkan oleh Guido van Rossum dari Amsterdam. Bahasa pemrograman ini bersifat open source atau gratis dalam arti yang sebenarnya, sehingga tidak ada batasan dalam pendistribusian maupun penyalinannya. Python dapat berjalan dalam beberapa sistem informasi, kebanyakan seperti Unix, VCS, DOS, Windows, OS 2, Macintosh, dan lainnya. Terkhusus Linux, bahasa ini telah menjadi standarisasi dan disertakan pada paket instalasi di beberapa distro Linux. Selanjutnya yaitu masker. Masker merupakan alat bantu pelindungan pernafasan yang digunakan untuk melindungi individu dari zat-zat berbahaya yang berada di udara. Perlindungan pernafasan atau masker tidak dimaksudkan untuk menggantikan metode pilihan yang dapat menghilangkan penyakit, tetapi digunakan untuk melindungi secara memadai kepada penggunanya. Masker mempunyai beberapa tipe, yang salah satunya adalah Air Purifying Respirators atau APR. Masker ini menggunakan filter atau cartridge yang dapat mencegah zat-zat berbahaya yang berada di udara. Masker mempunyai jenis yang dapat melindungi bergantung dengan tingkat bahaya dari paparan aerosol atau partikel yang berada di udara. Masker memiliki beberapa jenis, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu masker untuk pekerja kesehatan, masker N95 dan masker bedah. Kemudian yang kedua ada masker untuk pekerja non-kesehatan, yaitu masker yang terbuat dari kain. Selanjutnya masuk ke bab 3 yaitu bab pembahasan. Yang pertama itu ada dataset face mask detection. Data dikumpulkan melalui dataset yang tersedia secara publik di internet. Dataset yang telah dikumpulkan adalah gabungan dari dua kelas yang berbeda. Pertama, gambar orang yang menggunakan masker, dan kedua, orang yang tidak menggunakan masker. Secara umum, dataset ini memiliki berbagai foto orang dari jenis kelamin dan warna kulit yang bervariasi. Keseluruhan dataset ini di-generate secara otomatis menggunakan program komputer. Dapat dilihat pada gambar 3.1 dan 3.2 menunjukkan contoh dari dataset untuk yang tidak menggunakan masker dan yang menggunakan masker. Berikut merupakan gambar 3.1 contoh dataset orang yang tidak menggunakan masker. Kemudian ini merupakan gambar 3.2 contoh dataset orang yang menggunakan masker. Untuk validasi akurasi, setelah pemrosesan data, model dibuat dan kemudian dilatih dengan dataset yang telah di-preproses sebelumnya menggunakan tampilan wajah yang menggunakan masker dan tidak menggunakan masker. Nah, ini pada gambar 33 ini grafik hasil training untuk pencobaan pemrosesan data. Dapat dilihat nilainya menunjukkan akurasi pada sistem sangat baik dan training loss sangat kecil mendekati 0. Kemudian training akurasi senilai 1. Untuk pengujian sistem, pada sistem ini terdapat dua kondisi, yaitu yang pertama menggunakan masker dan kedua yang tidak menggunakan masker. Yang menggunakan masker untuk kotaknya berwarna hijau, untuk yang tidak menggunakan masker kotak berwarna merah. Pengujian ini dilakukan menggunakan kamera dari laptop Acer L5476G dengan secara real time. Sampel pengujiannya terdiri dari 3 orang dengan anggota kelompoknya kami, 3 orang, 2 orang, dan 1 orang. Kemudian dapat dilihat
pada tabel setelah ini. Nah, kalau yang ini gambar pengujian untuk satu orang. Yang A menggunakan masker, yang B tidak menggunakan masker. Nah, dapat dilihat itu pada yang A menggunakan masker, tampilan satu orang itu dengan detail dengan keakuratan 99,96%, dan yang tidak menggunakan masker dengan keakuratan 100%. Nah, ini untuk yang dua orang, pengujian dua orang ini kita menggunakan masker semuanya dua orang, kemudian yang B satu menggunakan, satu tidak, kemudian yang C tidak menggunakan masker semuanya. Dapat dilihat keakuratannya yang tidak menggunakan masker senilai 100%. Kemudian kami melakukan percobaan untuk 3 orang. Yang pertama itu menggunakan masker semua, terdapat keakuratan 100%, 99,9%, 99,98%. Kemudian yang dua menggunakan, satu tidak, ada juga keakuratan 100% semua, dan yang tidak menggunakan 90%. Untuk variasi yang semuanya tidak menggunakan masker, keakuratannya senilai 99,62%, 99,98%, dan 99,99%. Nah, ini untuk tabel pengujiannya. Setelah yang tadi dicoba dimasukkan ke dalam tabel. Nah, ini tabelnya keakurasiannya satu orang menggunakan masker ini nilainya 99,96%. Sedangkan 3 orang menggunakan masker, keakurasiannya 100%, 99,9%, dan 99,95%. Lalu untuk orang yang tidak menggunakan masker, satu orang tidak menggunakan masker, percobaan satu orang tidak menggunakan masker, keakuratan 100%. 3 orang tidak menggunakan masker, keakuratannya 99,62%, 99,98%, dan 99,99%. Nah, untuk yang percobaan ke-9 ini, itu percobaan 2 orang menggunakan masker, 1 orang tidak menggunakan masker. Keakuratannya senilai 100%, dan 99,98%. Nah, ini untuk program mass detection ini, kami menggunakan program bahasa pemrograman Python. Untuk langkah-langkahnya kami dari tahap TensorFlow, menginstal TensorFlow, OpenCV, dan lain-lain yang diperlukan untuk pemrograman mass detection. Baiklah, di sini saya akan merunning program Python-nya untuk mendeteksi masker. Pertama, kita buka aplikasi Command Prompt, klik kanan di Run as Administrator. Kemudian kita masuk ke directory di mana program Python itu yang telah dibuat dimasukkan. Contoh, saya memasukkan program Python di data aplikasi di Python 38 Face Mass Detection Master. Nah, di sini bawah kita dapat lihat program ini masuk ke folder app. Berarti kita masuk ke directory app dengan perintah app -2. Setelah itu kita masuk ke directory program. Kita copy saja, Ctrl C. Kemudian kita masuk, ketikkan cd, pastekan. Setelah masuk, kita running file ini, detect mass video Python, dengan cara mengetik Python detect mass video .py. Kita tunggu.
Kita tunggu sebentar. Prosesnya agak lama untuk membuka running kamera. Ini kamera yang digunakan yaitu kamera bawaan laptop Acer. Laptop saya sendiri seri Acer E5476G. Kita tunggu sebentar. Sebelum kita merunning ini, kita perlu menginstal TensorFlow, OpenCV, dan yang lainnya yang dibutuhkan untuk pendeteksian mask atau deteksi masker. Nah, ini tampilan program Python untuk deteksi masker. Akurasinya sekitar 99, nah tadi 100%, akuratan 100% untuk tidak menggunakan masker. Kita coba menggunakan masker. Nah, ketika menggunakan masker nilainya senilai 99,97%. Jadi untuk tingkat keakuratan deteksi masker ini Python-nya sudah akurat. Jadi itu saja percobaan dari deteksian masker menggunakan Python. Nah, ini untuk kesimpulan dari makalah kami atau percobaan yang kami lakukan ini tentang mask detection. Yang pertama ini kesimpulannya yaitu saat berdasarkan pengujian yang dilakukan, mask detection ini memiliki keakuratan yang akurat atau sangat akurat. Bahwa terdapat tadi pada pengujian percobaan nilai deteksi keakuratan menggunakan masker senilai 100% paling tinggi, dan nilai keakuratan tidak menggunakan masker senilai 100%. Nah, maka dapat dinyatakan bahwa program atau percobaan mask detection ini untuk mendeteksi orang, keakuratannya sangat akurat senilai 100%. Kemudian kesimpulan kedua yaitu salah satu implementasi teknologi berbasis PC komputer ataupun CV ini, vision komputer, bertujuan untuk mendeteksi penggunaan masker pada wajah seseorang. Sistem ini yang pertama kita latih terlebih dahulu menggunakan dataset gambar wajah orang yang menggunakan masker dan tanpa masker. Dataset ini kami ambil melalui internet. Kemudian prosesnya dimulai dengan akuisisi gambar melalui kamera, kemudian model atau program mendeteksi wajah dalam gambar tersebut dan mengklasifikasikan apakah wajah tersebut menggunakan masker atau tidak. Nah, yang ketiga ini penerapan mask detection. Penerapan mask detection ini dapat diaplikasikan di berbagai tempat seperti tempat umum, kantor, atau institusi pendidikan untuk memastikan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Karena masker ini yang mana fungsinya untuk untuk pertahanan atau karena masker ini fungsinya untuk mencegah paparan virus apapun itu, karena masker ini sangat penting untuk pencegahan virus-virus. Nah, kita perlu mengimplementasikan ini di berbagai tempat, seperti paling fokus di rumah sakit. Itu saja presentasi dari kami. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.